Halo, baik lagi dengan gua Omar di Gendut. Selamat siang, selamat weekend, hari Minggu yang cerah. Nah, mungkin siang ini gua mau sharing sedikit mengenai ngitung lagi ya. Ngitung-ngitung sederhana aja ya nggak? Kemarin gua udah ngitung kan cara cara gimana eh pantasnya, pantasnya sih. Layaknya kita itu ngajuin kredit berapa sih? Kita ngitung berdasarkan laba bersih usaha dibanding dengan angsurannya. Gua ada sharing tuh cara ngitung berapa sih yang bisa kita ajukan. Itu yang pertama, perhitungan pertama. Nah, ada lagi perhitungan yang bakal gue sharing hari ini adalah cara ngitung berapa kita bisa ngajukan kredit berdasarkan apa yang kita punya. Nah, apa yang kita punya? Gue bagi itu dari tiga hal. Yang pertama adalah uang yang kita punya. Yang kedua adalah persediaan yang ada di toko kita atau di gudang kita. Yang ketiga adalah piutang yang masih ada di pelanggan. Kalau bahasa akuntannya harta lancar. Nah, harta lancar itu ada tiga ya, secara umum. Kas, persediaan, dan piutang. Nah, kok bisa sih kita ngajukan kredit berdasarkan hal itu? Ya, bisa saja selain ngitung laba bersih dengan angsuran, kemarin sudah bikin videonya sebelumnya. Nah, kali ini gue sharing juga nih mengenai berapa kepantasan kita ngajukan kredit berdasarkan tiga itu. Kas, piutang, stok. Gua langsung gua langsung praktekkan aja ya dalam hal ilustrasi sedikit lah. Gua langsung bilang aja ya, nggak pakai gambar-gambar ya. Misalkan teman-teman nih di tokonya punya kas 10 juta. Ngitungnya gini, di bank ada 5 juta, di toko ada 5 juta. Oh, berarti kas saya 10 juta dong, ya nggak? Di bank, rekening di bank, sama di toko 10 juta. Oke? Terus kemudian cek stok teman-teman. Stok saya di toko itu ya sekitar 50 juta. Oke, 50 juta ya. Berarti kas 10 juta, stok 50 juta. Terus dihitung nih piutang atau orang-orang yang belum masuk nih ke teman-teman ya, pelanggan-pelanggan yang masih ngutang ke teman-teman piutang nih. Piutang uang saya yang belum masuk 40 juta. Berarti totalnya berapa tuh? Kas 10 juta, ditambah stok 50 juta, sama piutang yang belum masuk 40 juta. Total-total 100 juta. Gampangnya gini aja lah. Berapa sih layaknya kita mengajukan kredit? Maksimalnya adalah sebesar itu. Sebesar harta lancar. 100 juta. Itu udah maksimal banget. Jadi kalau teman-teman udah hitung seperti itu, misalkan teman-teman ngajukan kredit, dihitung oh piutang saya sekian, kas saya sekian, stok saya maksimal 100 juta. 100 juta masih ada kemungkinan disetujui, masih ya. Gua nggak bilang ini ya, dalam hal ini BI checking, slik dan lain-lain aman ya. Itu di luar hal itu. Artinya semua hal-hal yang lain tuh sudah aman semua. BI checking suami, istri, syarat-syarat yang harus ngajuan itu aman semua. Kita bicara keadaannya sudah aman. Jadi maksimal yang bisa diajukan adalah jika keadaannya sebesar itu adalah 100 juta. Kemungkinan besar disetujui. Kalau lebih rendah lagi, ngajukan 75 juta, 75 juta misalkan. Itu kemungkinan lebih disetujui lebih besar lagi. Kalau lebih rendah lagi, ngajukan 50 juta, itu makin lagi chance-nya disetujui. Atau akhirnya, Pak saya minjem 25 juta aja. Wah, itu kemungkinan besar disetujui. Pasti disetujui. Bukan pasti ya. Kan artinya semua kan berdasarkan sistem ya. Tapi sangat besar disetujui. Jadi teman-teman nih kalau udah di tokonya atau di pasar di kiosnya, di rukonya, hitunglah yang gue bilang itu. Kira-kira, nah kan biar biar nggak teman-teman nggak nggak kelihatannya kalau misalkan terlalu besar kelihatan tidak punya rencana atau kelihatan kayak nyoba-nyoba. Kalau nyoba-nyoba pasti pihak bank udah mikirnya udah wah nyoba-nyoba aja nih ya. Kita nggak ngelihat di luar jaminannya, kita ngelihat secara usaha ya. Nanti kalau jaminan itu beda lagi ceritanya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya kas, misal contohnya lagi gue contohin 200 juta, wah kas 200 juta nih. Stok teman-teman 200 juta, piutang teman-teman 100 juta. Total berapa? 500 juta. Kalau ngajukan 500 juta, kemungkinan masih bisa disetujui, ya nggak? Tapi kalau teman-teman ngajukan 400 juta, lebih disetujui lagi. Kalau teman-teman ngajuin cuma 100 juta, saya yakin harusnya yang normalnya ya kalau bank seperti itu disetujui. Ya, jadi
kan banyak tuh komentar, "Bang, kalau seperti ini setuju nggak ya? Kalau ini setuju nggak ya?" Ya lihat dulu kondisi usahanya, pasti gue bilang, tergantung analisa, banknya ya, berapa-berapanya. Nah, salah satu analisa yang paling kelihatan itu, yaitu berdasarkan aset lancar yang gue bilang itu. Jadi teman-teman kalau ngajuin tuh nggak apa ya, nggak kelebihan ya. Jadi nggak kayak nyoba-nyoba ya. Bank tuh sebenarnya lebih suka teman-teman di bawah yang harta lancar tadi. Misalkan harta lancar di total 100 juta, kalau teman-teman ngajuin 50 atau 25, bank sebenarnya lebih suka. Karena apa? Secara bank dia safe ya. Artinya apa? Artinya gini, kalaupun uang itu amit-amit tidak dipakai untuk usaha, uang kredit itu misalkan buat beli tanah, buat beli apa, itu aset itu masih meng-cover, aset lancar itu masih meng-cover kredit teman-teman ya. Jadi pahit-pahitnya nih, si 100 juta, misalkan teman-teman punya aset lancar 100 juta, dapatlah kredit 100 juta. Ternyata 100 juta itu bukan buat usaha. Ternyata 100 juta buat beli mobil. Amit-amitnya, pahit-pahitnya nih, kalau ada sesuatu nih, kas teman-teman, piutang teman-teman, stok teman-teman, itu masih bisa meng-cover kredit yang sudah keluar gitu, pahit-pahitnya. Makanya bank biasanya, ini analisa yang sederhana ya, menilai kelayakan kredit selain dari, angsuran dan laba bersih, ngelihat juga dari harta lancar. Jadi, mereka mempunyai safe tersendiri ya, supaya supaya gue bilang tadi, masih bisa nutup kredit. Kalau memang teman-teman agak bandel ya, uangnya dipakai buat apa, selain buat kredit, buat apalah ya, buat tiba-tiba sakit atau biaya sekolah anaknya, gua nggak bisa yakin lah sampai 100% ya, bahwa uang yang disalurkan oleh bank misalkan buat kredit usaha, itu gua nggak yakin dipakai untuk usaha semua, nggak yakin lah. Percayalah, pasti sebagian ada dipakai buat konsumtif, yakin lah. Nah, maka itu kalaupun memang ada porsi-porsinya buat konsumtif, ya jangan terlalu banyak lah ya, sisihkan sedikit aja ya, buat misalkan buat bayaran anak sekolah, kuliah misalkan kan, lumayan gede. Ya kita nggak bisa kontrol bank ya, tapi pastikan bahwa ada pengembalian yang jelas ketika kredit itu sudah dicairkan. Gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya dan selamat siang.